Jadi tidak boleh ya. Jadi semua sudah diatur sama undang-undangnya, semua sudah diatur dengan rules-nya. Kalau misal taat, kalau kita sebagai warga negara baik adalah taat hukum. Karena apabila diundang datang beri klarifikasi. Apabila bersalah jadi tersangka, jadi terpidana. Dari terdakwa terpidana. Jadi begitu ya, jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan statement-statement konyol. Saya berapi-api ini ngomong karena saya semangat sekali. Saya harus memberikan pencerahan ya kepada teman-teman semua bahwa kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi kesopanan, adab kesopanan gitu kan, kepatutan ya. Jangan kau hina-hina orang-orang polisi segala macam. Itu kan tidak menghargai. Ada oknum yang gue foto ngejenderal sampingnya, nggak peduli. Ini negara-negara hukum ya. Saya juga kenal banyak jenderal ya. Karena saya penyanyi. Tidak ada. Kalau saya salah ya salah. Kalau saya benar ya benar. Jadi jangan pernah kita itu membodoh-bodohi masyarakat dengan gue ini siapa? Gue deket sama ini A, gue deket sama ini B. Gak laku. Sumpah gak laku. Ini negara-negara hukum. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau begini? Ya. Tidak ada ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia berhak bersuara, menyuarakan apa yang kita tahu. Untuk sama-sama kita sadar, menyadarkan teman-teman semua di sini bahwa tidak ada satupun orang yang boleh mengaku-ngaku aset negara dilindungi oleh kebal hukum, merasa kebal hukum, tidak boleh, tidak ada. Satu akan berdampak buruk bagi perkembangan masyarakat ya. Jadi orang semau-mau. Contoh kayak dia dong. Oh dia nggak apa-apa, nggak datang. Kok saya di ini? Jadi akan tumpul. Hukum itu akan tumpul nantinya. Dan kita tidak mau seperti itu. Dicap masyarakat begitu. Saya tidak mau. Saya sebagai warga negara juga punya hak untuk menyuarakan ini. Gitu ya. Jadi tidak ada yang boleh oknum yang mengaku-ngaku aset negara jual-jual foto. Ya. Kalau kamu mau memberitahu itu wajar, nggak apa-apa. Saya juga banyak kenalan kok. Banyak kenalan. Saya dulu jadi penyanyi 2009. Saya nyanyi diundang jenderal sering. Nyanyi sama jenderal pernah. Cuman apakah saya serta-merta karena saya dekat sama jenderal misalnya, saya bisa semau-mau sama orang? Nggak ada. Tidak. Hukum adalah hukum. Yang salah tetap salah, yang batil tetap batil. Ya. Tidak ada ya yang bisa mau melawan negara, tidak bisa. Polisi, penegak hukum, TNI, Polri itu sumpah setia kepada negara. Kita sebagai rakyat sipil sumpah setia kepada negara. Republik Indonesia. Semua kita punya tanggung jawab yang sama. Apapun itu, apalagi penegak hukum. Apabila ada kliennya dipanggil, jangan melakukan statement-statement konyol di media. Lebih baik suruh kliennya datang, penuhi panggilan, datang ke sana, kasih tahu, berproses. Itu ada di undang-undang di KUHP namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada KUHP, ada KUHP. Jadi rulesnya sudah diatur di situ semua. Ini negara bangsa mau di mana kalau ada oknum-oknum seperti ini gitu ya. Saya bukan sok pinter, saya bukan apa, tapi itulah kita belajar di sekolah itu begitu. Kita belajar untuk sama-sama
bikin negara ini maju, itu kan tujuannya. Sama-sama bikin negara ini semuanya, bangsa dan rakyatnya pintar. Itu tujuannya, bukan membodoh-bodohi masyarakat. Kita salah, ya akui kita salah. Itu akan lebih baik, jauh lebih baik, dan itu akan, sebagai lawyer itu punya hak imunitas untuk melindungi, dan selama dia dibayar jasanya ya. Itu ada kode etik pengacara namanya. Dan ada hak imunitas juga dia dalam beracara. Tapi tidak serta-merta kita boleh melakukan statement-statement yang konyol demi membela. Belanya di mana? Belanya pada saat ditanya wartawan. Membela, ada hak-hak hukum dari kliennya. Ada rahasia yang harus dijaga. Karena itu kode etik. Tidak boleh bekas pengacara, setahu saya ya, tidak boleh. Kode etiknya ini kode etik loh. Ini kode etik. Kita pernah berperkara, kita jadi pengacara lawan kita nantinya. Nah, itu kenapa? Karena rahasia-rahasia yang dari sini, yang dari mantan klien kita yang lama. Kalau kita jadi lawyer hukumnya, saya tahu saya ya, kalau koreksi kalau saya salah, ya. Misalnya ada A, B lagi berlawanan. A dan B. Kita pengacara A. Sorry, saya bukan mengajari karena saya bukan orang hukum sih sebenarnya. Tapi setahu saya ya. Sorry kalau saya salah ya. Mohon diralat. Saya manusia tempatnya salah. Ya, kalau ada salah dan hilaf mohon maaf. Ada pengacara A dan pengacara B. Ada pengacara A dan pengacara B. Ada klien A dan klien B. Klien A dan klien B. Nah, ada pengacara yang membela klien A. Tiba-tiba di satu masa dia lari ke pengacara B, klien B. Lawannya klien A. Pihak yang pernah berlawanan. Itu tiba-tiba pengacara itu membela ke sini. Itu dikhawatirkan rahasia-rahasia dulu yang lagi berperkara ya, itu akan dibocorkan ke klien B. Itu kode etik termasuk. Gitu ya. Itu kode etik termasuk. Jadi gini, guys. Kita sebagai warga negara, kita harus sama-sama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya punya tanggung jawab, kalian punya tanggung jawab, netizen punya tanggung jawab, artis, jemo dia artis, apapun pangkatnya, kita sama-sama bernaung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada hal-hal seperti ini, kita harus sampaikan. Kalau saya ngomong benar, saya terserah, mau terima atau tidak terserah. Itu hak Anda. Jadi tidak ada yang boleh oknum mengaku-ngaku aset negara. Oknum mengaku-ngaku. Apa mau jadi apa hukum di negara Republik Indonesia ini? Kalau begini cara-caranya orang-orang seperti ini. Suman, kamu jangan gemuk ya, nanti kamu makan terus kamu. Itu asisten saya. Jadi tidak boleh kita dimanapun kita letak kita hidup bernegara, nggak boleh menghardik orang, nggak boleh menghina orang. Profesi orang lu hina, orang lu hina, semua lu hina. Yang bagus lu doang. Mau jadi apa negara ini? Ya, dipikir dia siapa? Nggak boleh satu oknum yang mengaku-ngaku aset negara. Siapa? Kalau dipanggil, ya datang. Kalau diundang polisi, ya datang. Itu undang-undangnya begitu. Nggak boleh kita semau-mau. Dalam penerapan hukum tuh nggak boleh kita itu semau-mau. Polisi pun tidak boleh semau-mau. Kita juga nggak boleh semau-mau. Semua ada rule-nya. Apabila nanti tidak bersalah, itu kan ditentukan nanti. Yang penting kita jangan Polres A, tunggu lu ya, begini-begini. Lu siapa? Itu pejabat di sana disumpah, punya pangkat disumpah sama negara. Beliau digaji sama negara. Kalau ada warga negara yang merasa dirugikan dan melapor dan lu dipanggil, ya lu harus hadir. Kasih lihat contoh masyarakat yang baik gitu loh.
Mau dibawa kemana negara bangsa ini kalau ada orang-orang oknum seperti ini? Yang jadi pengacaranya, tolong sampaikan. Tidak boleh seperti ini. Itu yang benar. Ribut di pengadilan. Kalau mau ribut di pengadilan, gunakan otakmu. Kalau bersuara nggak apa-apa. Kayak saya berapi-api, pidato namanya. Ya. Kita negara bukan mau ribut-ribut, mau cari keadilan. Jangan seperti maling teriak maling gitu. Anda berbuat salah, Anda lempar batu, Anda sembunyi tangan. Lempar batu, sembunyi tangan. Nggak gentle namanya itu. Gitu loh. Jadi kita harus menghargai semuanya. Kita nggak bisa kita jual foto sama jenderal. Duduk di samping, terus kita siapa? Kebal hukum, tidak. Hebat, tidak hebat. Kita sama di mata hukum. Semua kita sama. Jangan jual judul terus. Gitu ya. Kita sama di mata hukum. Saya warga negara, Anda warga negara, semua netizen warga negara, sama. Mau saya artis, mau saya apa. Tidak. Tidak ada negara boleh kalah dengan satu, ya, premanisme, narkoba, ya, centeng-centeng, oknum-oknum yang mengaku aset negara, ya, bisa semau mau, tidak boleh. Negara harus hadir ini. Negara harus hadir. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus, ya, ada warga negara seperti Bang Abdul Malik merasa dirugikan, harus negara hadir. Ya, lewat Kepolisian Republik Indonesia kalau dirugikan hak hukum. Dia punya hak sebagai warga negara. Dia punya hak sebagai warga negara. Ya. Hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak hukum dia punya. Semua dilindungi. KTP dia KTP Indonesia itu. Kecuali KTP dia KTP Amerika. Warga negara Amerika berarti. Jadi begitu ya guys ya. Jadi nggak bisa kita membodoh-bodohi masyarakat dengan oknum gua aset negara, gua foto sama jenderal, gua foto sama siapa, gua backingnya ini, gua backingnya A, gua backingnya B. Hukum ya hukum, bersalah ya bersalah, akui kesalahan, ya, tunjukkan, contohkan kita sebagai warga negara yang baik pada masyarakat. Apalagi ada oknum-oknum public figure, ada oknum-oknum lawyer, ya. Kita bangun negara ini bersama-sama. Sudahilah intinya kegaduhan-kegaduhan yang nggak penting. Kita lagi menghadapi COVID-19, ya. Semua lagi masyarakat lagi berjuang melawan COVID-19. Negara lagi berjuang melawan COVID-19. Personal branding lah diri kalian secara baik, secara karya, secara otak. Tunjukkan kreativitas kalian. Tunjukkan Anda berintegritas. Tunjukkan Anda mempunyai kebanggaan pada bangsa dan negara dan menjadi contoh bagi masyarakat. Itu yang diharapkan. Ya. Itu yang kita harapkan semua. Tidak ada ribut-ribut. Saya mencontohkan di sini bukan untuk ribut-ribut, bukan. Saya menyadarkan semuanya. Niat saya menyadarkan semuanya. Kalau mau ribut gampang. Nonjok orang kena hukuman penjara. Kan nggak boleh begitu. Kalau ngetes nyali saya nggak ada takutnya. Saya takutnya dengan hukum dan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya hak berbicara di sini karena negara Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan negara komunis. Kalau semua mau dibungkam, apa jadinya negara ini? Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, kalian sekolah. Saya paham kalian sekolah. Saya paham kalian mungkin ada yang lebih pintar daripada saya. Gitu ya. Tapi alangkah baiknya kali ini dengan omongan saya, ya, saya kasih masukan yang baik, yang benar. Ya, jangan menghardik orang, jangan melecehkan profesi orang. Jangan mengaku-ngaku oknum aset negara. Tidak ada. Bohong. Jangan merasa paling pintar. Ya.
Maaf kalau saya salah. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi kali ini saya tidak bisa diam. Saya akan memberantas kehaluan. Ini halu sudah. Ini orang-orang ini halu sudah. Ya kan? Bahaya negara ini. Ya, dicontoh orang banyak. Dicontoh pengikut-pengikut. Ya. Kita mengaku oknum aset negara. Oh, berarti dia backingannya kuat dong. Enggak ada backingan. Dia ini enggak ada backingan. Enggak ada. Jangan mau tertipu. Huh? Tidak ada. Oh, backingnya di backup ini, di backup. Anda berasumsi sendiri, membuat citra polisi ini jelek. Jangan begitu, mengaku-ngaku. Membuat citra TNI Polri jelek. Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa serta-merta kita foto sama jenderal, kita harus kebal hukum. Mana ada seperti itu? Mau dibawa kemana bangsa ini? Mentang-mentang saya ABC bisa kita menindas orang. Nggak bisa seperti itu. Mentang-mentang kita ABC kita bisa memfitnah orang. Nggak bisa seperti itu. Kita punya tanggung jawab yang sama di bangsa ini. Sebagai anak bangsa. Saya berapi-api ngomongnya kalau begini. Kenapa saya matikan komentar? Biar kalian meresap di otak kalian tujuan saya apa. Mau pansos? Tidak ada pansos saya. Mohon maaf, gak jadi entertain juga bisa makan. Allah sudah mengatur rezeki saya. Ya, jadi tidak ada, ini memberantas kehaluan sebenarnya. Jadi biar tidak dicontoh oleh generasi muda, generasi bangsa setelah saya. Saya hidup di dunia ini harus bermanfaat sama orang lain. Enggak harta saya, ya pemikiran saya harus punya manfaat bagi orang banyak. Kalau lu nggak punya duit bagi orang banyak, jangan sembarangan ngatain orang miskin. Apa yang sudah lu perbuat untuk bangsa dan negara? Apa yang sudah lu perbuat semuanya untuk bangsa negara ini? Ya? Semua orang dikatain miskin. Jangan punya sifat-sifat lacur. Jangan punya sifat-sifat melacur. Ya, lacur itu kan banyak melacurkan harga diri, melacurkan integritas. Ya, jangan kita pernah punya sifat-sifat seperti itu. Bangsa ini sudah merdeka. Ya. Nggak boleh bodoh lagi. Capek kita 350 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Kalau kita masih bodoh, hancur kita. Kalau netizennya masih seperti ini, hancur kita. Kalau ada oknum artis yang seperti ini, hancur kita. Generasi muda mau dibawa kemana? Kita bisa lihat kita Korea. Korea dengan boybandnya bisa mendunia. Kita lihat bangsa-bangsa lain. Korea membangun pariwisata dan seni dan budaya lewat K-popnya. Apa? Booming seantero negeri. Booming sampai luar negeri, sampai Amerika. Kita, artis kita, aset negara, apalah berantem, teh kucing. Ini udah gerah gua kayak gini gitu kan. Memfitnah orang, ngatain orang homo semaunya, menggiring opini. Ini mau dibawa kemana bangsa ini? Kita berlomba, kita ketinggalan sama bangsa lain kalau begini caranya. Kita di dalam sedunia hiburan aja. Dulu kita merajai di Malaysia. Penyanyi kita, ya, artis-artis kita sampai sinetron kita diputar di sana. Hah? Artis-artis kita sering diundang di Malaysia. Di Korea K-pop. Sekarang apa? Kita berbalik, kita mundur, kita kalah. Karena kelakuan oknum artisnya kayak gini. Paham lo pada? Lu dibohong-bohongi sama orang-orang seperti ini. Sadar, bangun. Kita udah kalah banyak sama negara lain. Kita dulu jadi tuan rumah di negeri sendiri. Era 2000-an, 2003, 2004, 2005 gitu kita masih banyak artis kita yang main di luar negeri.
Sekarang apa? Sama Korea kita kalah. K-popnya mendunia. Malaysia udah bagus-bagus sekarang. Lu masih saling kata-katain. Lu masih menggiring opini. Hari gini gitu. Memfitnah orang. Dan orang melihat tontonan-tontonan itu dan dicontoh anak-anak lu. Lu kalau mau jelek sendiri, jangan ajak-ajak orang. Dengan cara memfitnah, terus itu dapat endorse, ada oknum seperti itu. Apa tujuannya apa? Viral. Biar viral gitu. Enggak begitu caranya. Enggak begitu caranya. Gitu ya guys ya. Makanya saya matikan kolom komentar biar kalian ini ada saatnya berbicara. Oke, lanjut. Terperangah ya dengan cara gue ngomong. Kita ini bukan ribut-ribut, saya ngomongnya berapi-api. Ya, begini, memang saya begini ngomongnya. Aturan tetap aturan. Aturan adalah aturan. Ya, kita jangan membodoh-bodohi. Kita sudah banyak kalah sama bangsa lain. Kita harus berlomba dengan karya. Bangkitlah dunia, betul tuh, bangkitlah dunia hiburan tanah air dengan karya. Gitu ya. Saya belum mandi nih. Udah siang. Saya berapi-api, gimana saya udah mandi nih. Saya lebih semangat lagi. Ada begitu ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kampanye bukan berkampanye. Mengkampanyekan itu gini ya guys. Ada kampanye politik, ada kampanye kebaikan. Semuanya kampanye hidup ini. Personal branding. Tapi lu gak usah pansos gitu. Enggak usah membodoh-bodohi masyarakat. Saya matikan lagi komentarnya, mohon maaf ya. Tahan tangan Anda. Biar masuk ke otak Anda, resap ke dalam hati, ya. Yang belum dengar omongan saya dari awal tadi, tolong direkam. Dan siarkan di YouTube ini. Siapapun ini, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita punya tanggung jawab sama-sama, ya. Saya punya hak warga negara, Anda punya hak warga negara juga. Jadi kita harus ya, semua disama di mata hukum. Tidak ada itu oknum-oknum aset negara yang mengaku-ngaku aset negara, itu tidak ada, bohong. Kalau Anda pintar, kalau ngerasa pintar, Anda lakukan untuk bangsa dan negara ini apa? Jadilah influencer dan artis yang baik. Bukan mencontohkan masyarakat dengan tindakan-tindakan seperti itu yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk melawan hukum. Ya, kalau Anda mau melawan hukum, Anda tanggung sendiri resikonya. Jangan merasa sok hebat dengan cara-cara, oh gue foto sama jenderal, keren, gue kebal hukum, ngaku-ngaku. Oh gue foto sama kombes, nggak ada. Kalau pertemanan, foto untuk pertemanan silakan. Ya. Tapi untuk kalau kebal hukum saya jamin tidak. Yang salah tetaplah bersalah. Intinya adalah teman-teman semua, kita sebagai warga negara yang baik, ya, kita harus sama-sama punya tanggung jawab untuk merawat bangsa ini, baik dari dunia entertain, dunia hiburan, apapun itu status sosial lo. Oke? Mohon maaf kalau ada salah. Semangat dan berapi-api siang ini. Terima kasih. Tinggalkan kehaluan, tegakkan keadilan dan kebenaran. Yang halu-halu harus musnah dari muka bumi. Kehaluannya ya. Kalau manusianya mungkin bisa bertobat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.